kalau kita ngelihat banyak banget faktornya ini yang menyebabkan kenapa angka pernikahan dini yang ada di Indonesia ini kok meningkat. Tinggi. Pendidikan kurang, makanya banyak pernikahan dini ya Kak ya. Sekarang pendidikan sudah kayak gini, era globalisasi, era IT, tapi kok Masih pernikahan ada dini aja. malah tambah meningkat. Banyak banget sebenarnya kita bisa lihat di lingkungan ya, dari kayak faktor pendidikan, 93% itu lebih meningkat resiko untuk mereka akhirnya berhenti sekolah karena pernikahan dini. Kemudian dari kesehatan yang sering banget itu adalah kesehatan reproduksi. Banyak banget studi yang mengatakan bahwa insiden kanker serviks itu meningkat. Hai Pinusian semua, selamat datang di Kedai Pintar, satu-satunya program edukasi seksual kolaborasi antara Pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu, karena selalu ada ilmu di Kedai Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dini. Ya, siapa aja yang tidak boleh melakukan pernikahan dan siapa aja yang kira-kira harus membantu pernikahan dini ini supaya tidak terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan, nggak memperkenalkan lagi ya sebenarnya ini udah warawiri di pinusi.com nih. Dr. Inge Setio Arianto. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Founder dari Perempuan Sadar Vagina ya. Nah, satunya lagi nih, kalau 2 episode yang lalu cowok-cowok, adik-adik, ganteng-ganteng. Nah, sekarang kita kehadiran yang cantik nih dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, ISMKI, yaitu Nafisa Salma. Bisa dipanggil dengan Sasa. Sasa, bukan penyedap masakan. Apa kabar, Dek? Baik, Kak. Sibuk banget ya jadwalnya, baru bisa hadir hari ini. Ya gitu deh, namanya juga mahasiswa. Asik. Nah, Bu Dokter, kita akan membahas tentang pernikahan dini. Di usia Sasa mungkin masih termasuk pernikahan dini kalau dia menikah tiba-tiba, atau di atasnya Sasa atau di bawahnya Sasa nih. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi menurut Bu Dokter nih, pernikahan dini itu disebabkan oleh faktor apa saja? Banyak orang kalau bicara masalah pernikahan dini faktornya cuman ekonomi, cuma masalah daripada bersinah, padahal sebetulnya faktornya banyak loh. Saya sebut yang satu ya, sebut dulu ya. Yang pertama faktor sosial. Sosial. Yang kedua faktor kesehatan. Kesehatan. Ada lagi faktornya apa? Faktor pola asuh keluarga. Oh, keluarga juga. Iya. Selanjutnya faktor ekonomi. Nah, yang saya bilang itu. Selanjutnya faktor kemudahan akses informasi. Oke. Faktor adat dan budaya. Adat dan budaya. Faktor pendidikan yang kurang, faktor agama, dan faktor hukum. Oke. Nah, kalau kita ngelihat banyak banget faktornya ini yang menyebabkan kenapa angka pernikahan dini yang ada di Indonesia ini kok meningkat. Tinggi. Katanya dulu pendidikan kurang, makanya banyak pernikahan dini ya Kak ya. Sekarang pendidikan sudah kayak gini, era globalisasi, era IT, tapi kok masih pernikahan dini malah tambah meningkat. Makanya teman-teman kita di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 2 ini gencar kampanye untuk menurunkan angka pernikahan dini, karena tadi udah dilihat tuh faktor-faktor penyebabnya banyak, diantaranya ya faktor informasi dan lain-lain. Itu merupakan faktor penyebab juga. Salah satunya misalkan orang tuanya punya hutang, jangan dulu itu nggak bisa bayar, ya udah deh nikahin anak gua aja gitu. Iya, itu juga salah satunya. Kayak cerita zaman dulu ya Bu Dokter ya. Datuk Baringgi. Nah, untuk Sasa nih, apa saja konsekuensi dan berisiko dari pernikahan dini? Ayo. Jadi based on data mungkin yang paling sering gitu ya, kalau pernikahan ini itu kan sekarang ada peraturannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Itu yang paling update itu 19 tahun. 19 tahun. Jadi banyak banget sebenarnya kita bisa lihat di lingkungan ya, dari kayak faktor pendidikan, 93% itu lebih meningkat resiko untuk mereka akhirnya berhenti sekolah karena pernikahan dini. Kemudian dari kesehatan yang sering banget itu adalah kesehatan reproduksi. Banyak banget studi yang mengatakan bahwa insiden kanker serviks itu meningkat kalau seksnya itu di usia muda tentu. Dalam pernikahan dini kan pasti ada kehidupan seksual gitu kan.
kemudian ada angka kematian bayi, angka kematian ibu, aborsi, kemudian sekarang lagi ramai juga stunting. Itu juga sebagai akibat dari hal-hal tersebut. Kemudian dari pernikahan ini juga menjadi penyebab kedua nih yang tertinggi alasan kenapa ibu itu meninggal karena komplikasi dari kehamilan dan kelahiran. Jadi banyak banget sampai ekonomi Indonesia juga terpengaruh karena kan yang muda-mudanya jadi nggak produktif. Betul. Gitu. Jadi malah berumah tangga, ngurusin anak dan rahimnya itu belum cukup kuat kali ya, ya betul. Untuk mengandung. Betul. Aduh, terus dari sisi medis nih Bu Dokter, resiko apa yang akan dialami oleh wanita yang sering melahirkan, yang pernah melahirkan di usia dini? Mungkin di 19 ke bawah ya Bu Dokter? Ya. Pada perempuan yang hamil dan melahirkan di bawah usia 21 tahun, yaitu 20, 19, 18, itu kemungkinan melahirkan bayi yang prematur tinggi. Prematur, Pak? Prematur. Oke. Kemungkinan untuk melahirkan bayi dengan berat yang kurang, yang dia tidak bisa hidup di luar tubuh ibunya secara optimal, itu tinggi. Oke. Yang ketiga, pendarahan persalinan dapat meningkatkan kematian pada ibu dan bayi. Oh, jadi pendarahannya luar biasa. Iya, karena kan perkembangan organ reproduksi pada perempuan yang belum mencapai umur 21 tahun itu belum optimal. Oke. Jadi tubuhnya dia memang belum siap. Untuk apa? Ya? Untuk dijadikan tempat hidup bayi. Berikut serviknya juga belum menutup sempurna. Berikut lingkar panggulnya itu juga belum tumbuh sempurna. Sehingga untuk melahirkan yang keempat, banyak kejadian persalinan macet. Karena memang rongga panggulnya kan masih umur 21 kan dia belum tumbuh sempurna. Macet jadi dia maksudnya gimana Bu Dokter? Jadi bayi itu lahir, itu macet. Akhirnya kepalanya kejepit mati. Aduh. Loh iya kan karena panggulnya belum dan dia belum tumbuh sanggup sempurna. untuk ngeden kali apa segala macam gitunya kali ya. Bukan ngedennya, jalan lahirnya kan belum tumbuh sempurna. Makanya persalinan macet, anaknya mati, ibunya ya kemungkinan mati ya iya. Nah Sasa nih, jika laki-laki masih dalam usia dini menikah dengan wanita yang sudah cukup tua atau tante lah ibaratnya, apakah dampak yang paling signifikan bagi laki-laki tersebut? Apakah dari psikisnya juga akan terpengaruh? Sebenarnya kalau kayak gitu kasusnya akan sama apabila perempuannya lebih muda kemudian suaminya jauh lebih tua ya. Sama aja karena tetap anak-anak gitu ya di usia dini. Benar, mentalnya kena ya, pasti. Kemudian pendidikan nih nanti akan terhambat. Pendidikan. Jadi seharusnya yang dia belum alami jadi dia udah alami, yang lainnya jadi tertinggal gitu. Ya. Terus nggak tahu ya, mungkin kalau laki-laki itu mungkin kan ada perasaan mau lebih alfa gitu ya. Kadang-kadang kalau perempuan yang lebih tua terus kebanyakan yang tadi itu masih dini, belum punya pencapaian banyak, jadinya dia itu yang tambah bikin chance atau kesempatan dia jadi punya penyakit mental, tertekan dan sebagainya jadi lebih besar karena kalah di cowoknya. Oh iya, apalagi dia si laki-lakinya belum bekerja atau wanitanya yang membiayai hidup semuanya, itu lebih tertekan banget itu. Itu. Aduh. Terus di umur berapa nih Bu Dokter idealnya seorang wanita dan pria menikah dan alasannya apa? Nah, kalau kami di Perempuan Sadar Vagina itu menggunakan kriteria batasan usia, itu kami menggunakan batasan usia yang dikeluarkan oleh BKKBN pusat. Berapa batas usianya? Pada perempuan umur 21 tahun dan laki-laki usianya 25 tahun minimal. Menikah minimal? Iya. Kenapa? Pada perempuan kok minimal umurnya 21 tahun? Karena pada perempuan organ reproduksinya sudah tumbuh sempurna. Oke, di usia 21 tahun. Di usia 21 tahun. Jadi indung telurnya sudah bisa menghasilkan sel telur yang optimal. Rahimnya itu sudah bisa dijadikan tempat hidup calon bayi. Serviknya sudah menutup sempurna. Rongga panggulnya sudah tumbuh sempurna. Yang kedua, secara psikologis si perempuan ini sudah siap untuk menjadi ibu. Jadi bukan anak kecil ngasuh anak kecil, bukan. Iya kan? Dia ngasuh anak kecil, bukan. Ke sekolahan bawa bayi. Itu untuk perempuan. Untuk laki-laki kenapa pada usia 25 tahun yang optimal? Karena pada laki-laki secara psikologis dia udah siap untuk menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Karena pada laki-laki otak kanannya ini berkembang di usia 18 tahun. Untuk bisa otak laki-laki ini otak kanan sempurna berkembang itu umur 18 tahun, dan di usia segitu laki-laki itu bisa untuk mulai belajar mengaktifkan otak kirinya. Keterampilan hidup. Dan untuk bisa membiasakan ke alam bawah sadarnya itu kan butuh waktu lama. Nah, paling tidak ya istilahnya
ya di atas 5 tahun, 7 tahun, ya dia sudah siap untuk menjadi ayah, nggak main-main lagi. Yang kedua, secara finansial, laki-laki yang berusia 25 tahun ke atas itu finansialnya ya sudah bisa lah untuk membiayai kehidupannya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Sasa. Karena dalam pernikahan itu kita tidak hanya cukup butuh cinta aja ya. Oh, makan cinta dong. Kita kan butuh finansial juga. Betul. Karena banyak kejadian-kejadian dalam rumah tangga, KDRT dan lain-lain itu karena faktor finansial. Finansial, salah satunya tidak bekerja, apalagi suaminya nggak bekerja, ceweknya yang bekerja, itu pasti akan cekcok rumah tangganya. Benar. Sasa, menurut Sasa nih, akar permasalahan yang harus dibenahi untuk mengurangi angka pernikahan dini itu apa? Kalau kita bahas itu lagi ya, tadi kan dokter ini juga jelasin kalau faktornya itu banyak banget. Jadi ini complicated atau susah, jadi banyak yang perlu dibenahi. Banyak banget faktor pendidikan, kemudian tradisi, ini yang paling susah. Karena orang tua itu adalah peran yang paling penting banget justru nih buat anaknya. Karena kan nanti kalau mau nikah juga ada perizinan gitu. Betul. Kan. Itu yang paling susah, menurut aku itu yang paling susah untuk diperangi gitu ya. Karena kalau misalnya kita sibuk didik aja anak-anaknya, kemudian ada peran faktor orang tua yang penting di situ nggak kena juga, nggak akan efektif. Kemudian ada faktor sosial media, sekarang banyak banget yang glorifikasi pernikahan dini, sehingga orang-orang bayangannya kayak kalau ada masalah kita masih muda nikah aja gitu. Nah, kalau dari sisi ada nih pemikiran satu aspek yang mikir gini, ceweknya mikir gini, gue mau nikah muda karena nanti kalau gue udah punya anak, gue sama dia masih kelihatan kayak adik kakak. Itu gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sah-sah aja apa enggak? Itu sah-sah aja, orang boleh lah kayak pengen-pengen gitu, tapi coba be realistic gitu. Ini kan kita ngegedein anak gitu ya, itu kan nggak cuma kita mampu aja. Kalau misalnya kita belajar, kalau aku belajar di kedokteran itu banyak banget ilmunya ngebesarin anak itu. Jadi belum tentu nanti, mungkin kita akan kelihatan muda gitu ya, tapi belum tentu itu berhasil nantinya. Gitu. Dan berkualitas si anaknya ya. Nah kalau buat dokter Inge nih, kalau dari pemerintah sendiri sudah ada belum sih program untuk mengatasi masalah pernikahan dini di Indonesia? Di Indonesia ya. Pemerintah saat ini sudah ada program yang mencegah pernikahan dini, dan untuk itu pemerintah itu bermitra loh Kak Sasa dengan Perempuan Sadar Vagina. Makanya ini Perempuan Sadar Vagina juga punya mitra-mitra, diantaranya ya Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Nah, pemerintah itu punya program namanya program Generasi Berencana. Ini adalah program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk mempersiapkan remaja-remaja ini agar bisa hidup berkeluarga sesuai dengan guidance yang ada. Nah, di situ sasarannya apa? Sasarannya adalah ya sasarannya mahasiswi yang belum menikah, Gen Alpha, Gen Z, yang apa namanya dan keluarganya. Maka dari itu Kak Sasa, kalau tadi Kak Sasa bilang ya bagaimana caranya ya dari keluarga harus, pemerintah sudah, cuman mungkin kurang masif. Saat ini yang diedukasi hanya mungkin siswa-siswanya. Tapi ya tentunya itu kan nggak semua sekolah, nggak semua sekolah dimasuki. Jadi ya, intinya pemerintah sudah ada instrumennya, tinggal bagaimana caranya itu kurang masif. Saya menindaklanjuti tadi yang dikatakan oleh Kak JJ, masalah menikah muda itu enak, nanti anaknya kayak adik kakak. Kayak adik kakak. Muda ini usianya seperti apa? Muda boleh saja, selama yang penting perempuannya itu berusia 21 tahun, itu kan muda. Seperti halnya dulu saya menikah umur 21 tahun lebih. Nah, saya menikah umur 21 tahun lebih, makanya sama anak saya yang pertama, kalau orang nggak tahu kayak kakak adik sama anak saya yang pertama. Dan sebenarnya pemerintah sudah ngasih instrumen. Bagaimana caranya agar wahana pernikahan ini menjadi bahagia. Di genre itu ada 10 dimensi pernikahan yang harus dimiliki. Apa itu 10 dimensi? Nah, maka dari itu penting 10 dimensi ini masuk ke kepala anak dan ke kepala orang tua. Yang pertama siap usia, itu harus masuk. Yang kedua harus siap fisik. Jadi kalau mau menikah harus siap fisik, dia harus benar bisa hamil, dia benar nanti bisa mengasuh anak, itu harus dimasukkan ke kepala anak-anak, mulai dari SMP. Yang ketiga siap finansial, karena finansial itu penting. Banyak orang tua itu menyebutkan uang itu tabu, padahal itu uang itu fondasi banget. Penting, dokter. Banyak orang tua tuh enggak. Ya makanya mulai sekarang harus mulai ngomong, harus siap finansial. Yang keempat siap mental. Bagaimana caranya nanti saat kehidupan pernikahan itu tidak seperti apa yang diharapkan.
Nah itu harus disampaikan bahwa pernikahan nggak seperti yang diharapkan. Yang kelima, siap emosi. Emosionalnya. Yang keenam, siap sosial, siap moral, siap interpersonal, keterampilan hidup dan intelektual. Jadi sebagai orang tua nanti saat dia menikah harus selalu belajar. Nah itu harus dimasukkan ke kepala anak-anak. Jadi kalau 10 itu insya Allah itu masuk ke kepala anak-anak dan orang tua, pernikahan dini pasti nggak mungkin. Nggak mungkin ada pernikahan dini, karena kan mau ke 10 itu kan nggak mungkin kalau di pernikahan dini. Paling tidak kan 21 tahun, nomor 1 aja udah nggak dapet. Iya, sip. Nah Sasa, jika dari lingkungan keluarga nih, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua di luar sana agar anak-anak mereka tuh tidak terjerumus melakukan pernikahan dini? Kalau dari aku ya, sekarang tuh banyaknya pernikahan dini dispensasinya itu karena MBA sih. Aduh, iya, tes drive duluan. Itu ada datanya tuh dari Kemenak sama Kemen PPA kan. Jadi mungkin edukasi seksualnya, jadi dikasih tahu bahwa ya tadi bertanggung jawab lah dalam melakukan sebuah hubungan, karena bukan cuma enaknya aja, banyak banget tuh belakang-belakangnya yang perlu dipertimbangkan. Mentalnya. Ya, kemudian mungkin ini kali ya, mungkin itu kan beberapa orang jadikan itu sebuah jalan keluar kalau di keluarganya nggak nyaman gitu. Jadi mungkin ciptakanlah lingkungan yang nyaman, saling suportif dan beritahu kalau pernikahan itu nggak semudah itu, nggak kayak yang di sinetron-sinetron. Betul. Percintaan bukan kayak drama Korea, apalagi rumah tangga ya. Nggak cuma udah habis nikah, udah padahal itu awal kehidupan yang baru kan. Betul. Karena itu udah nggak sendiri lagi, pasti kan berdua. Apa-apa berdua harus dikomunikasikan. Aduh, nah jika sudah terlanjur melakukan pernikahan dini, apa yang harus dilakukan agar resiko-resiko buruk pernikahan bisa teratasi? Kalau udah terlanjur menikah nih ya. Terlanjur nih dia nih. Ya bisa, tapi susah. Karena apa? Karena tadi saya udah bilang, untuk pernikahan itu ada 10 dimensi yang harus dipenuhi. Ada 10 dimensi. Jadi kalau misalnya udah terlanjur pernikahan dini ya bagaimana ya caranya 10 ini ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, agar suami dan istri ini bisa memenuhi yang 10 ini ya. Kalau masalah usia udah pasti ya. Yang lain-lain kan kayak finansial, mental, interpersonal dan lain-lain, keterampilan hidup. Itu mau nggak mau, suka nggak suka, lingkungan harus bantu. Keluarganya harus membantu pasangan suami istri ini membuat dirinya itu bisa memenuhi 10 dimensi. Ya 9 ya, karena kan yang satu udah 9. Dan tapi tidak semua orang tua mempunyai kemampuan itu. Makanya pemerintah harus hadir. Karena kalau misalnya terlanjur pernikahan dini, lingkungan nggak hadir, pemerintah nggak hadir, insya Allah nggak akan lama lagi terjadi perceraian. Aduh. Banyak kejadian. Banyak. Nah jadi kalau misalnya kita ngeliat ada pernikahan dini yang berhasil, itu insya Allah dipastikan lingkungannya ikut membantu dan pemerintah hadir. Dan kalau mereka udah cerai terus udah ada anak ditaruh di orang tua, pasti begitu. Satunya tetap kayak lajang lagi, yang suaminya tetap kesana lagi, pada nyari pasangan masing-masing lagi. Ya anaknya kesian ya. Saya Kak, ada satu yang mau saya tambah. Tadi Kak Sasa mengatakan bahwa banyak orang menikah itu karena MBA. Iya. Nah, di sini saya ingin mengajak pemerintah. Pemerintah itu kan leading sektor ya, yang mengatur, meregulasi termasuk toko-toko. Mulai sekarang, ayo, banyak sekarang kan orang berpikir boleh melakukan hubungan seksual asal nggak hamil. Aduh. Oh iya kan? Iya sih. Iya kan? Lah, bagaimana mereka nggak mempunyai pemikiran seperti itu? Karena di endorse, buktinya di toko-toko yang sekarang banyak retail, itu kondom ditaruhnya di depannya kasir, sementara rokok di belakang kasir. Nah, warna-warni. Makanya mulai sekarang gimana caranya ini kondom, umpetin dong. Karena tempo hari itu anak saya itu pernah nanya, ayah itu apa? Itu untuk orang tua waktu anak saya masih TK lah kan. Jadi bertanya-tanya. Gitu. Nah kalau buat Sasa nih, Sasa kan dari ISMK ini, apakah di dalam organisasi Sasa ini ada program yang menjalankan untuk mengatasi pernikahan dini? Jika ada, itu apa programnya, itu kayak gimana dijalaninnya? Oke, sebelumnya Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia itu kan menaungi 90 fakultas kedokteran di Indonesia ya. Kemudian aku ini dari wilayah 2 dan kebetulan sektornya ini namanya Health Policy Studies. Jadi ini emang bagian aku gitu ya. Jadi aku pada saat ini mengajak teman-teman dari 21 institusi di wilayah aku untuk melakukan sebuah aliansi kita bilangnya. Jadi kita melakukan kajian, kita mengkaji terkait
undang-undang yang mengatur, kemudian konsekuensi dan risk factornya. Kemudian kita bikin campaign, jadi kita bikin video dari universitas-universitas, digabungin, kita share di media sosial untuk memberitahu orang-orang bahwa oh masih ada pernikahan dini dan dampaknya bagaimana sehingga orang lebih aware. Kita ajak lebih masif biar lebih masif juga audiensnya. Termasuk hari ini, hari ini kan campaign. Coba Sasa di situ posisi sebagai apa di ISMKI? Aku sekretaris bidang itu kayak kepala departemen kan. Kepala departemen. Menteri. Waduh, luar biasa ya. Punya kakak? Enggak, aku yang pertama. Ya, gue baru pengen minta kenalin kakaknya, gitu. Kalian punya kakak cewek ya. Guys, pokoknya Pinusian semua banyak hal-hal yang memang bisa kita bagikan kepada Pinusian. Itu ada hal-hal baiknya, ada hal negatifnya. Jadi Anda harus pandai mencelah-celah yang mana yang harus diambil, mana yang harus tidak diambil. Gitu ya dokter ya. Banyak banget ilmu yang sudah kita sampaikan. Jangan lupa tetap nonton di Kedai Pinter karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Pinusi teredukasi. Pernikahan dini. Yuk minum yuk.